Sebenarnya basic itu tidak jauh beda ya dengan fiksi, sama semua basic itu apalagi lighting, komposisi, angle. Cuma emang pekerjaan di dokumenter itu lebih banyak memutuskan secara teknis lebih cepat dibanding kita bekerja di fiksi atau di komersial. Jadi di Indonesia itu sebenarnya punya filosofi gambar sendiri. Karena apapun, kita punya warna dan kita punya framing sendiri secara budaya. Inilah yang kita dapat sebenarnya dari guru-guru saya. Sebenarnya kita punya filosofi sendiri. Filmnya manusia tan luput, tekening desa Kalipatra, manusia tidak lepas dari ruang, waktu, dan peristiwa. Dari frame itu tidak bisa lepas dari waktu dan peristiwa. Kalau ini saya kasih materinya hanya sebagai paduan ya. Kita lebih ke lensa. Lensa adalah mata kamera, fokus sandingan, merekamnya lewat lensa semua gambar terbingkai. Lensa itu ada gelang fokus ya, untuk menggambarkan bahwa gambar yang dituju terlihat jelas atau tajam, atau dengan area sekarang kita sebut bokeh ya. Ini ada gelang diafragma. Gelang diafragma ini itu mengatur menyaring banyaknya cahaya yang masuk ke dalam permukaan film, kaset, atau kart ya. Yang sekarang kart, dulu itu bahan bakunya kaset atau film. Oke, ukuran makin kecil, bukannya makin lebar. Sebelah kiri itu ada 2,8, mungkin yang teknologi baru sampai 1,0, makin ke besar angkanya, tutupannya makin kecil. Ini untuk menyaring banyaknya cahaya yang masuk ke dalam permukaan film atau lensa. Badan kamera udah bisa dibaca sendiri, nanti kita bisa Kenapa saya tulis wadah film, tape atau card? Karena ada beberapa PH besar atau TV asing masih menggunakan materinya dengan film atau seluloid. Untuk cut, kita mulai bisa banyak shot, banyak angle karena cut itu materinya durasinya bisa lebih lama. Cuma lebih baik diperhatikan lagi, begitu kita bekerja di dokumenter, kita harus punya shortlist apa yang mau dibuat. Tiap hari kita harus bikin shortlist. Jadi begitu kita malam itu, kata Mas Grekarya, ada namanya logging. Kalau saya biasanya sampai sekarang, tiap malam kita pun harus logging, karena besok menentukan shortlist apa yang kurang, shortlist apa yang harus dibutuhkan untuk besok setelah hari ini. Nah, itu kenapa kita butuh shortlist. Bisa lanjut lagi? Oke, ini jenis-jenis kamera digital ya, karena saya berhubungan sama industri, mau nggak mau, suka nggak suka, kadang-kadang kita nggak bisa milih kamera apa yang kita pengen, karena dari PH atau produsernya sudah menentukan. Oke, ini lensa yang biasanya dipasang selama ini. Jadi ada lensa, biasanya kalau kita lensa itu ada lensa zoom itu macam-macam. Lensa zoom itu kita sebut variabel ya, karena ada misalnya dari 28 sampai 70 mili, berarti ada 28 mili, 35, 50, 60 sampai 70. Jadi ada beberapa praktisi lensa di situ. Ada disebut kita lensa fix. Misalnya di bawah itu ada 14 ya, 14 mili itu fix. 25 itu fix. Nah, kenapa lensa ini selalu digunakan, variabel itu diciptakan pas itu, karena pas tahun 60-an itu TV baru di Amerika itu baru booming TV televisi. Jadi untuk berita segala dibutuhkan untuk gerak cepat pengambilan gambar dari wide sampai ke tele. Oke, ini kamera angle. Untuk dokumenter biasanya kita selalu membuat statement atau wawancara di eye level, karena sudut pengajaran dengan mata objek. Ini yang paling pantas dan paling pas untuk pengambilan gambar untuk wawancara. Karena ada filosofinya yang dia kalau kita hike dia merasa dia tertekan, kalau low dia merasa dia akan sebagai yang tertinggi gitu. Ini ada angle ya. Angle itu ada high angle, high level, atau high angle, low angle. Oke, tapi biasanya di dokumenter biasanya kita untuk syuting wawancara kita selalu menggunakan high level. Ini
type of shot. Sebenarnya kadang-kadang di dokumenter itu ini jadi bahasa film itu kan udah bahasa universal ya. Sutradara kadang-kadang kalau saya di kamera hanya menunjuk bisik-bisik, saya butuh eye level, saya butuh close out, saya butuh medium yang ini. Cuma saya biasakan lakukan kalau sutradara minta 3, saya kasih 5 atau 6 shot. Karena untuk kebutuhan editing juga untuk memanjakan si editor. Jadi tadi itu type of shot, ini juga type of shot tapi lebih ke areal atau apa namanya geografis. Maybe close up. Nah, tadi kan Mas Greg juga nge-share tentang subjektivitas dan objektivitas shot ya. Sebenarnya emang di dunia dokumenter itu sebagai kameramen itu kan akhirnya begitu di lapangan sebagai mata keduanya sutradara. Karena kadang-kadang kita tidak menyediakan sutradara monitor. Jadi sutradara kadang-kadang percaya dengan kita. Tolong ambil dong itu. Ya mau nggak mau kita ngambil dari wide sampai ke detail, entah itu medium sampai ke close. Itu salah satunya. Oke, lanjut. Halamannya. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Andiani dari Universitas Teknologi Sumbawa. Pertanyaan saya adalah, apakah ada tips yang bisa digunakan dalam hal fotografi di area yang terbilang dingin atau berair? Contohnya, saya pernah melakukan sesi pemotretan di area air terjun. Tiba-tiba kamera saya LCD-nya seperti berembun dari dalam. Jadi kegiatan pemotretan itu gagal secara total dan diganti dengan menggunakan kamera handphone. Terima kasih. Karena gini, saya kan tadi sudah menjelaskan, kadang-kadang seorang kameramen atau sinematografer dokumenter itu harus ikut riset atau bagian dari produksi yang dia harus tahu mau ngapain. Misalnya begini, saya harus bikin gambar di areal air terjun. Apa yang harus saya lakukan? Misalnya, kamera saya harus selamat dari percikan air atau berembun dengan dingin. Contoh, mau nggak mau kita bawa plastic wrap yang buat apa itu ya, yang buat kue itu ya, yang tipis, plastic wrap. Terus mau nggak mau dengan kanebo, bawa kanebo yang banyak dan menghindari percikan yang benar-benar membuat kamera itu bermasalah. Jadi gini, kalau kita sudah pernah ke sana atau melihat lokasi, berarti kan kita sudah bisa menentukan angle mana aja yang kita bisa tahu untuk aman kamera kita juga. Gitu. Soalnya saya terutama biasanya saya kalau untuk produksi selalu membawa backup kamera. Misal kamera besar satu, ya satu untuk DSLR. Kalau apapun yang terjadi, ya mau kita ada backup. Kalau tidak, ya kita ngomong sama produsernya, ada nggak nih dana untuk hosting? Jadi gini, semua kamera itu diciptain hosting untuk underwater sebenarnya. Misalnya A7S, tapi emang ada lebih mahal sih. Itu ada hostingnya yang anti air dan anti dingin, ya. Memang harganya akhirnya itu jadi cost juga untuk menyewa. Atau kalau tidak ada, ya mau nggak mau kita antisipasi dengan angle atau dengan plastik wrap itu. Gitu. Emang mau nggak mau kita selalu harus membersihkan dan mengganti plastik wrap-nya sih. Mengontrol musuhnya kamera itu salah satunya air dan dingin sih. Tapi kalau dinginnya hanya dingin itu tidak bermasalah. Tapi kalau itu berembun karena ada sesuatu yang kontras dari panas langsung ke dingin atau dingin langsung ke panas. Biasanya kan kamera panas, udaranya dingin pasti akan berembun. Nah, antisipasi itu yang harus kita selalu jaga.